Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyanul Aini, NIM 1910700334. Pada video singkat ini, saya akan mempresentasikan tugas materi perkuliahan Desain Komunikasi Visual kelas A. Secara keseluruhan, desain komunikasi visual termasuk disiplin ilmu yang mempelajari konsep komunikasi kreatif melalui kanal media. Pesan atau gagasan diungkapkan dengan visualisasi sekreatif mungkin. Di dalamnya, meliputi pengelolaan elemen grafis berupa bentuk, tatanan huruf, serta komposisi warna, dan tata letak atau layout. Desain komunikasi visual memiliki 3 fungsi dasar. Pertama, sarana identifikasi guna mempermudah produk meyakinkan khalayak lewat pesan yang disampaikan. Kedua, sarana informasi dan instruksi, yakni bagaimana pesan dapat direpresentasikan secara logis dan konsisten. Pesan akan berlaku efektif apabila khalayak yang dituju dapat tepat sasaran. Nah, ketiga yaitu sebagai sarana presentasi dan promosi. Pamflet atau poster yang didesain sedemikian rupa sebagai promosi ialah untuk memberitahukan informasi bahwa terdapat produk yang dapat digunakan oleh konsumen secara singkat, padat, dan jelas dan akan mudah diingat oleh pembaca. Desain komunikasi visual juga mencangkup berbagai cabang ilmu, namun pada intinya, desain komunikasi visual adalah bagian dari seni terapan yang mempelajari visual komunikatif. Masuk ke tugas pertama, yaitu menyangkut materi tentang font. Tugas ini membahas rancangan font untuk desain tertentu. Font khusus seringkali digunakan pada logo dengan tujuan membranding produk agar mereka memiliki ciri kuat yang dapat dikenal oleh khalayak luas. Maka dari itu, biasanya perusahaan, produk, bahkan artis-artis dunia memakai font khusus yang desainnya terbilang unik, bahkan jarang dimiliki oleh orang lain. Materi ini berkaitan dengan materi tipografi, yakni ilmu tentang memilih dan menata huruf untuk menciptakan kesan tertentu sekaligus memperoleh kenyamanan bagi khalayak. Nah, yang pertama, di sini saya mengambil contoh penggunaan font pada logo album penyanyi pop dunia yaitu Taylor Swift. Logo tersebut menggunakan jenis font khusus, yakni skrip hitam dengan ekor huruf melengkung serupa tulisan tangan atau handwriting. Yang kedua, saya mengambil logo produk makanan Kellogg's. Font dibuat berdasarkan tulisan tangan William Kellogg yang mengacu pada jenis font resmi yaitu Bell Packwaner. Nah, selanjutnya pada tugas kedua yakni tentang identifikasi warna pada desain brand. Setiap desain mengandung warna. Warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna. Dalam desain, warna berfungsi untuk menarik perhatian khalayak. Warna ini sendiri terbagi dalam beberapa tingkatan yang masuk dalam kategori kunci nada warna. Kunci nada warna ada 2, yakni kunci nada mayor dan minor. Dalam desain, kunci nada warna berfungsi untuk memberi pengarahan agar seniman dapat berekspresi secara utuh. Nah, berikut ini merupakan lampiran dari beberapa logo brand produk terkenal beserta kode warna RGB-nya. Nah, pada tugas ketiga masih berkaitan dengan materi tipografi dan warna, di mana bentuk implementasinya yakni dengan merancang warna dan font khusus sendiri. Nah, untuk warna, saya membuat tone khusus dengan kode warna #CEAB93 dan saya beri nama Tierra. Tierra sendiri berasal dari bahasa Spanyol yang berarti bumi. Konsep yang saya tekankan pada warna ini mengacu pada warna-warna earth tone atau warna yang terinspirasi dari unsur bumi seperti coklat dan abu-abu. Tierra ini sendiri mengandung pigmen beige dan brownish sehingga perpaduannya menghasilkan tone warna yang sifatnya kalem dan natural. Nah, mengapa saya memilih tone warna ini? Karena saya pribadi sangat menyukai warna-warna kalem yang dapat memberikan kesan serta perasaan hangat, lembut, nyaman, dan elegan. Nah, selanjutnya untuk tone, saya tidak terpaku pada konsep tertentu, akan tetapi font ini mengingatkan saya pada tulisan tangan sewaktu saya masih kecil, di mana font ini dapat mengekspresikan kesan ceria dan riang. Nah, tugas keempat yakni menganalisis unsur desain yang terdapat pada sebuah film. Film yang saya ambil sendiri berjudul Design is Future. Design is Future merupakan film dokumenter yang berfokus pada persoalan bahwa desain dapat menghadirkan inovasi untuk masa depan lebih baik. Film dokumenter ini memaparkan ide serta gagasan dari 15 pembicara internasional yang memiliki pendekatan tersendiri perihal konteks desain, sehingga pembahasan desain dapat dilihat dari beragam perspektif. Filosofi desain adalah kehidupan di masa depan. Dengan adanya desain pada produk yang dijual di pasaran, hal itu akan menciptakan pengalaman atau experience. Interaksi yang timbul antara produk dengan brand akan 10 kali lebih baik berkat hadirnya elemen yang mampu menarik perhatian masyarakat, yakni desain itu sendiri. Desain yang baik akan mempengaruhi tingkat keuntungan atau perolehan dari penjualan produk. Nah, sebelum mendesain sesuatu, ada kalanya kita sebagai perancang desain melakukan brainstorming atau penggalian ide,
mendiskusikan brief dengan klien, dan sebagainya. Dengan pandangan yang datang dari beragam isi pikiran individu, desain adalah bagaimana cara agar semua perbedaan perspektif tersebut dapat bersatu menjadi nilai yang utuh. Desain senantiasa berhubungan dengan pola pikir manusia. Desain berbicara tentang pengalaman dan perasaan karena tujuan dari desain sendiri merujuk pada dua komponen tersebut. Pengalaman dan perasaan menjadi elemen dasar dalam diri setiap manusia. Nah, adakah ketergantungan antara desain dan keberadaan teknologi? Jelas ada. Untuk menghasilkan proyek desain yang mumpuni, jelas merancang suatu desain ini memerlukan teknologi yang mutakhir agar persepsi yang ada dalam otak manusia dapat diimplementasikan dalam bentuk real. Tugas kelima yakni membuat ilustrasi dan menganalisis maknanya. Ilustrasi merupakan bentuk hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik gambar, lukisan, fotografi, atau teknik seni rupa lainnya yang lebih menekankan pada hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Nah, berikut ini saya membuat ilustrasi sederhana tentang seseorang yang mengidap overthinking atau kebiasaan memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dipikirkan sampai berlebihan. Dapat dilihat dari coretan-coretan asal pada bagian kepala, di mana coretan itu menggambarkan betapa ruwetnya atau betapa kompleksnya isi pikiran seseorang yang sedang mengalami overthinking. Apapun yang dikatakan orang lain akan selalu diingat dan terekam dalam memori, bahkan sulit hilang hingga beberapa waktu tertentu. Nah, tugas keenam yakni membuat ilustrasi dua persepsi yang menampilkan desain dengan dua sudut pandang yang berbeda. Tugas ini sendiri berkaitan dengan materi retorika visual. Visualisasi pada sebuah desain sangat penting guna menggugah ketertarikan audiens. Untuk menciptakan visualisasi yang menarik, maka perancang desain harus memikirkan suatu konsep yang tidak biasa, tetapi masih mengandung makna tertentu yang relevan untuk disampaikan kepada khalayak. Retorika visual atau permainan visualisasi pada desain bertujuan untuk menyampaikan, membujuk, menekankan, atau menyebarkan makna tertentu kepada khalayak. Nah, berikut ini merupakan ilustrasi yang menggambarkan dua persepsi berupa sebuah gitar akustik berwarna coklat dan seekor penguin yang menghadap ke sisi lain. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.